Langit sore tampak kelabu di atas kota kuno yang megah, namun penuh ketakutan. Patung-patung berhala berdiri tegak di setiap sudut jalan, dijaga oleh pasukan bersenjata dengan wajah garang. Genderang kerajaan dipukul tanpa henti, memanggil rakyat untuk datang ke alun-alun. Di sana, seorang raja zalim duduk di singgasana emasnya, menatap rakyatnya dengan penuh keangkuhan. Setiap orang dipaksa untuk sujud kepada dewa-dewa buatan manusia. Siapa yang berani menolak akan diikat dan dibawa ke penjara atau mati di depan khalayak ramai. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, ada sekelompok pemuda yang menolak untuk tunduk. Mereka bukan rakyat biasa. Sebahagian berasal dari keluarga bangsawan, terpelajar, dan memiliki kedudukan tinggi di istana. Tapi hati mereka tidak rela melihat manusia disembah di atas bumi Allah. Mereka sadar iman mereka menjadi taruhan, namun tekad mereka bulat, hidup hanya untuk Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Malam itu, di lorong-lorong kota yang diterangi lampu minyak, 7 pemuda ini berbisik merencanakan pelarian. Di antara mereka, seekor anjing setia yang kelak dikenal dengan nama Qitmir ikut menjaga langkah mereka. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah sejarah. Dunia akan mengenang mereka dengan satu nama, Ashabul Kahfi, para pemuda gua yang tidur selama 300 tahun menjadi bukti kuasa Allah atas kehidupan dan kematian. Sebelum kita lanjut lebih dalam ke kisah luar biasa ini, tekan tombol suka jika kamu ingin lebih banyak kisah Islami epik seperti ini. Dan pastikan kamu menonton sampai akhir, karena bahagian akhir kisah ini akan membuatmu merinding dan kagum pada kebesaran Allah. Pada masa itu, dunia berada di bawah kekuasaan kerajaan besar Romawi yang dipenuhi praktik paganisme. Di kota yang makmur namun sesat ini, berdirilah kuil-kuil megah untuk memuja dewa-dewa. Orang-orang kaya menghamburkan harta untuk mempersembahkan sesajen, sementara rakyat jelata dipaksa tunduk kepada titah penguasa. Di tengah segala kemewahan dan simbol kekuasaan itu, tidak ada tempat bagi orang yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Raja yang memerintah dikenal dengan nama Dakianus atau Decianus. Kekuasaan politik dan agama bersatu dalam dirinya. Dia tidak hanya memerintah dengan undang-undang, tetapi juga memaksa rakyat untuk mengakui dirinya sebagai wakil para dewa. Patung dirinya berdiri di tengah kota, dan siapapun yang melangkah di hadapannya wajib menundukkan kepala. Keadaan ini menjerumuskan rakyat dalam ketakutan. Mereka terbiasa hidup di bawah ancaman, terbiasa berbohong tentang keyakinan mereka agar selamat. Banyak orang mulai menyembah berhala hanya untuk menghindari hukuman. Namun, di tengah kegelapan itu selalu ada cahaya iman. Fitrah manusia yang bersih tidak bisa dipadamkan oleh ancaman pedang atau kemewahan dunia. Tersebutlah 7 pemuda bangsawan yang masih muda, kuat, dan memiliki masa depan cerah. Mereka hidup di lingkungan istana, mempelajari ilmu pengetahuan dan hukum kerajaan. Namun hati mereka resah setiap kali melihat rakyat dipaksa sujud pada batu dan kayu. Malam-malam mereka dipenuhi renungan, merenungi langit yang luas, matahari yang terbit dan tenggelam, serta bintang-bintang yang berkilauan. Semua tanda itu memberi mereka keyakinan. Tuhan tidak mungkin banyak. Tidak mungkin batu dan patung bisa menciptakan kehidupan. Setiap kali ada acara pemujaan besar di alun-alun, mereka saling pandang. Hati mereka terasa sakit. Perlahan mereka mulai mengenal satu sama lain. Di balik sorot mata yang tajam, ada kesamaan keyakinan. Mereka akhirnya mulai bertemu secara diam-diam, jauh dari pengawasan tentara. Pertemuan pertama terjadi di rumah tua di pinggir kota.
Rumah itu milik seorang pedagang tua yang diam-diam simpati kepada mereka. Malam itu mereka duduk melingkar. Lampu minyak redup menyala, aroma kayu terbakar memenuhi ruangan. Salah seorang dari mereka, seorang pemuda berwajah tegas bernama Tamlikah berkata lirih, "Hati kalian pun sama seperti hatiku bukan? Aku tidak bisa lagi menyembah berhala ini. Aku hanya ingin menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Ucapan itu membuat suasana sunyi. Namun perlahan, satu persatu mengangguk. Mereka semua merasakan hal yang sama. Pertemuan itu menjadi titik awal kebersamaan mereka. Mereka saling menguatkan, saling berbagi doa. Namun, berita tentang mereka akhirnya sampai ke telinga raja. Seorang mata-mata istana mendengar bisikan tentang sekelompok pemuda bangsawan yang tidak mau tunduk kepada berhala. Raja murka. Dia memerintahkan mereka untuk berpikir ulang, memberi mereka waktu beberapa hari untuk murtad atau bersiap menghadapi hukuman mati. Namun mereka tidak gentar. Keputusan sudah bulat. Malam itu, mereka merencanakan pelarian. Mereka sadar bahwa iman lebih berharga daripada hidup di bawah tirani. Malam gelap menutupi kota ketika mereka keluar dari rumah masing-masing. Mereka mengenakan pakaian sederhana agar tidak menarik perhatian. Di antara mereka ada yang membawa sedikit bekal, roti kering, air dalam kantong kulit, dan beberapa keping perak. Seekor anjing setia, Khitmir, mengikuti mereka dari belakang. Hewan itu seolah merasakan bahaya yang mengintai tuannya. Perjalanan mereka dimulai dari jalan-jalan sempit kota, melewati pasar yang sudah sepi. Lampu-lampu minyak di depan toko mulai padam. Mereka berusaha tidak menarik perhatian para penjaga gerbang. Namun di kejauhan, suara teriakan dan derap kuda terdengar. Pasukan kerajaan sudah mulai mencari mereka. Mereka mempercepat langkah, menyelinap melalui gang-gang gelap. Setelah melewati gerbang kota, mereka berlari ke arah pegunungan. Jalan berbatu dan licin, namun semangat iman membuat kaki mereka kuat. Di balik pepohonan dan batu besar, mereka beristirahat sejenak. Tamlikah berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, lindungi kami dari orang-orang zalim ini. Tunjukkan kami jalan keluar." Doa itu seolah menjadi energi baru. Mereka terus berjalan hingga fajar menyingsing. Matahari mulai muncul di balik gunung, menyinari padang pasir yang luas. Di depan mereka terlihat sebuah gua. Gua itu berada di tebing tinggi, tersembunyi dari jalan utama. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di sana. Begitu masuk ke dalam gua, mereka merasakan hawa dingin. Suara angin malam bergema di dinding batu. Mereka beristirahat, memakan roti kering yang mereka bawa. Khitmir duduk di pintu gua, menjaga tuannya dengan waspada. Mereka saling memandang, hati mereka berdebar. Mereka tahu bahwa pasukan raja bisa saja menemukan mereka kapan saja. Namun di tengah ketakutan itu, mereka merasakan ketenangan yang aneh. Mereka membaca doa bersama, memohon perlindungan Allah. Salah seorang dari mereka berkata, "Kita telah meninggalkan segalanya untuk Allah. Jika kita mati, semoga mati kita mati syahid. Jika kita hidup, semoga Allah menolong kita." Pagi itu mereka merasa lelah luar biasa. Mata mereka terasa berat, satu persatu mulai tertidur bersandar pada dinding gua. Khitmir pun merebahkan tubuhnya di pintu gua. Mereka tidak tahu bahwa tidur mereka bukanlah tidur biasa. Allah menjadikan gua itu sebagai tempat perlindungan yang ajaib. Dan engkau akan mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua.
Allah menjadikan tubuh mereka tetap segar. Matahari pun diarahkan sedemikian rupa agar tidak membakar tubuh mereka. Setiap kali matahari terbit, sinarnya condong ke kanan gua, dan ketika terbenam, sinarnya condong ke kiri, sehingga tubuh mereka tidak terkena langsung. Waktu berjalan begitu cepat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Namun mereka tetap tertidur, seolah baru memejamkan mata sebentar. Sementara itu, di luar gua, dunia berubah. Raja Daqyanus wafat, kerajaan runtuh, dan generasi demi generasi berlalu. Negeri yang dulunya kafir kini dipenuhi orang-orang beriman. Namun gua itu tetap sunyi, tidak ada yang tahu rahasia besar yang ada di dalamnya. 3 abad berlalu, negeri itu kini berada di bawah pemerintahan seorang raja beriman. Islam belum datang, namun ajaran Tauhid telah dikenal di kalangan umat Nasrani yang mengikuti ajaran Isa yang asli. Kota itu berkembang pesat, pasar ramai, jalan-jalan dipenuhi pedagang dari berbagai negeri. Bahasa dan budaya pun berubah. Namun di tengah perubahan itu, ada perdebatan di kalangan umat tentang hari kebangkitan. Banyak orang mulai meragukan kehidupan setelah mati. Sebagian berkata, bagaimana mungkin manusia akan dibangkitkan setelah menjadi tulang belulang? Perdebatan itu semakin panas, dan Allah menyiapkan tanda kebesarannya melalui Ashabul Kahfi. Pada suatu hari, seorang petani yang mengembala kambing di pegunungan menemukan gua itu. Dia melihat pintu gua yang ditutupi batu besar. Rasa penasarannya membuatnya mencoba masuk. Saat dia membuka celah gua, cahaya matahari masuk ke dalamnya. Ashabul Kahfi pun terbangun dari tidur panjang mereka. Mereka saling membuka mata, terkejut karena merasa hanya tidur sebentar. Wajah mereka tidak berubah, tubuh mereka tetap muda. Mereka tidak sadar bahwa dunia telah berubah. Tamlikah berkata, "Kita sudah tidur berapa lama?" Salah seorang menjawab, "Mungkin sehari atau setengah hari." Mereka pun bangun dan memutuskan untuk membeli makan ke kota. Tamlika mengambil uang perak dari kantongnya dan berjalan ke kota. Namun ketika dia tiba di pasar, dia terkejut. Bangunan-bangunan telah berubah. Bahasa orang-orang terdengar berbeda dan cara berpakaian pun tidak sama seperti dulu. Tamlika bingung, namun dia tetap masuk ke toko roti. Dia mengeluarkan uang peraknya untuk membayar. Penjual roti melihat uang itu dengan heran. "Dari mana kau dapat koin kuno ini? Ini mata uang zaman Raja Daqyanus." Orang-orang mulai berkumpul mengelilingi Tamlika. Mereka mengira Tamlika menemukan harta karun kuno. Tamlika panik dan berusaha menjelaskan. Namun bahasa dan istilah yang dia gunakan membuat orang-orang semakin curiga. Berita tentang pemuda aneh dengan uang kuno sampai ke telinga raja. Raja yang beriman itu segera memanggil Tamlika ke istana. Ketika Tamlika bercerita bahwa dia dan teman-temannya bersembunyi dari Raja Daqyanus, raja terperanjat. Raja tahu bahwa Daqyanus sudah wafat ratusan tahun lalu. Ini berarti pemuda-pemuda ini telah tidur selama berabad-abad. Raja dan rakyat pun berbondong-bondong menuju gua untuk melihat keajaiban itu. Ketika rakyat dan raja melihat Ashabul Kahfi, mereka terharu. Tubuh para pemuda itu tetap muda, seakan baru tidur semalam. Keajaiban ini menjadi bukti nyata bahwa Allah berkuasa membangkitkan manusia setelah mati. Tidak ada lagi keraguan tentang hari kebangkitan. Rakyat beriman semakin teguh dalam keyakinannya. Ashabul Kahfi tersenyum bahagia melihat iman kembali hidup di negeri mereka. Mereka merasa perjuangan mereka tidak sia-sia. Namun mereka juga lelah. Mereka memohon kepada Allah agar diberikan ketenangan. Doa mereka dikabulkan. Allah mewafatkan mereka di dalam gua itu dalam keadaan mulia. Raja dan rakyat pun memutuskan untuk membangun tempat ibadah di sekitar gua itu. Mereka menghormati Ashabul Kahfi sebagai pahlawan iman. Gua itu menjadi bukti sejarah tentang kekuasaan Allah. Orang-orang yang mengunjungi gua itu menangis haru, menyadari bahwa dunia hanyalah fana, sedangkan akhirat kekal.
Kisah Ashabul Kahfi diabadikan Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 9-26. Ayat-ayat ini dibaca miliaran umat muslim setiap Jumat menjadi pengingat bahwa iman bisa mengalahkan rasa takut dan Allah berkuasa atas waktu dan kehidupan. Pesan mereka jelas, dunia ini hanyalah tempat ujian. Orang beriman harus siap meninggalkan segalanya demi Allah.